meninggal di kamar, tetangganya baru tahu karena jasadnya membusuk, tidak pernah kenal dengan tetangga. Apakah masyarakat di Karawang begitu? Rajulani, dua orang, tahabba fillah, berkasih sayang karena Allah, ijtama'a alaih, bertemu karena Allah, wa tafarraqa alaih, berpisah pun karena Allah. Doakan supaya kita semua berkasih sayangnya karena Allah, la ilaha illallah Muhammadur. Kasih sayang karena harta, hartanya hilang, sayangnya melayang. Betul? Kasih sayang karena jabatan, jabatan cuma 2 periode, itu pun kalau tidak ditangkap KPK. Selesai jabatan, orang kena penyakit post power syndrome, jabatan hilang, persaudaraan terbang melayang. Tapi kalau persaudaraan karena Allah, bersaudara di Karawang, bersaudara di surga Jannatul Firdaus. Saya mau bersaudara dengan Pak Bupati, tidak hanya saat beliau jadi bupati, sampai ke surga kami tetap akan bersaudara insyaallah. Amin. Lihatlah tulusnya saudara saya di Karawang. Padahal yang saya tadi ngomong bersaudara dengan Pak Bupati, tapi semuanya ikut senang. Amin. Semua yang mengaminkan pun ikut bersaudara insyaallah. Bersaudara karena ganteng, ketika sudah tua, itu saudara kamu? Enggak, dia top, tua ompong peot. Bersaudara karena harta, saat mobilnya hebat, mobilnya mewah, duitnya banyak, rumahnya besar, itu saudara. Saudara saya begitu jatuh miskin, bukan saudara. Kita bersaudara karena Allah. Selama la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sampai ke surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi. Ada yang berkulit hitam. Ada di sini yang berkulit hitam? Enggak ada, saya ngelihat putih semua. Ada yang berkulit hitam dari Afrika, ada yang berkulit putih dari Makkah. Dia memeluk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, "Kenapa kamu peluk saya?" "Saya berkulit hitam ya Rasulullah, engkau berkulit putih. Saya budak hamba sahaya, engkau orang merdeka. Saya belum tentu berjumpa dengan engkau di surga." Apa kata Nabi? "Al mar'u ma'a man ahab." Orang akan bersama dengan siapa yang dia sayangi dan dia cintai. Kita siang ini berkasih sayang karena Allah, insya Allah kita pun akan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi alaika salawatullah alaika. Baca Quran sudah, betul? Silaturahim sudah, salaman sudah. Yang keempat, tolong menolong. Ada orang lapar, ditolong, dikasih apa? Beras. Kok Ustaz tiba-tiba ingat beras? Gerakan infak beras. Hanya 1.000 rupiah sehari, kita sudah menyelamatkan 600.000 santri. Bisa diulang bersama-sama? Hanya 1.000 rupiah sehari, kita sudah menyelamatkan 600.000 santri. Yang ingat mulutnya bergerak. Yang nggak ingat, 1.000 rupiah sehari, sebulan berapa? 25.000. 1.000 rupiah sehari, 1 bulan 25.000. Loh,
Sehari kan 1000 Pak Ustadz ya. Sebulan kok 25, tanggal merah nggak dihitung. Libur 1000 rupiah sehari, 25.000 serahkan ke gerakan infak beras, maka mereka akan mengumpulkan uang. Mereka tidak digaji, mereka tidak dibayar, mereka relawan. Mereka akan mengetuk pintu rumah kita. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Ada berasnya, pergi pengemis. Mereka bukan mengemis Pak, mereka menyelamatkan kita dari pendusta-pendusta agama. Ara'aital ladzi yukadzibu, tahukah kamu siapa itu pendusta agama? Fadzalikal ladzi yad'ul, mereka yang tidak peduli kepada anak yatim, menghardik anak yatim, menyepelekan anak yatim, menyia-nyiakan anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil, tidak peduli kepada orang miskin. Kita tidak sempat datang ke rumah anak yatim, kita tidak ada waktu ketemu orang miskin. Bagaimana caranya? Serahkan 1000 rupiah sehari. 1000 rupiah sehari berat atau ringan Bapak Ibu? Ringan. Saya yakin di rumah Bapak Ibu uang 1000 nggak dipakai, malah dipakai melempar ayam. Bapak di mobilnya uang 1000 rupiah malah dikumpulin. Ini bingung mau dibuang kemana? Serahkan ke gerakan infak beras. Dengan 1000 rupiah kita sudah menyelamatkan berapa santri penghafal Quran yang makan tiwul, yang makan rebus jagung, yang tidak bisa makan nasi karena tidak ada uang beli beras, terbantu dengan gerakan infak beras. Ini jangan-jangan Ustaz Somad dapat berapa kilo ini satu bulan? Saya tidak ada dapat seperak pun dari gerakan infak beras. Saya ingin ketika anak santri penghafal Quran memakan beras, memakan nasi itu, mereka berdoa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Setelah makan mereka berdoa, ya Allah, semua yang sudah memberikan beras kepada kami, berikanlah keberkahan. Bayangkan 600.000 santri se-Indonesia penghafal Quran, mengalir pahalanya untuk Bapak Ibu semua insyaallah. Amin ya rabbal. Tetangga kita itu 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri. Itulah tetangga kita. Kalau tinggal di kota besar, Bandung, Jakarta, Surabaya, Medan, Palembang, 40 rumah ke atas, 40 rumah ke bawah. Tinggalnya di kondominium, apartemen. Apakah kita mengenal semua tetangga kita? Tidak kenal dengan tetangga. Meninggal di kamar, tetangganya baru tahu karena jasadnya membusuk, tidak pernah kenal dengan tetangga. Apakah masyarakat di Karawang begitu? Masyarakat Karawang kenal dengan tetangga. Ada salam, ada kalam, ada salaman, ada bagi makan. Betul? Dari bunyi betulnya yakin saya. Jangan sampai nggak mau tahu dengan tetangga. Karena kalau kita mati, yang ngurus jenazah, memandikan, mengkafankan, menyolatkan, mengkuburkan, bukan saudara kita yang jauh. Kalau mati saya di Karawang, yang datang mengurus jenazah saya bukan keluarga saya dari Riau, dari Sumatera, tapi jamaah yang ada di Karawang. Betul? Yakin semua nih jamaah di Karawang. Maka jangan pernah angkuh. Suara apa tadi itu? Kereta api. Masya Allah, kalau tahu gitu naik kereta aja saya tadi. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka saling tolong menolong. Pertolongan Allah akan turun kepada kita. Wallahu fi aunil abdi, pertolongan Allah akan turun. Makanal abdu fi auni akhih, selama hamba itu mau menolong saudaranya. Ibu masih ada? Masih sehat? Masih dengar? Nanti kalau Bapak gajian awal bulan, ini bulan berapa sekarang? Bulan April ya. Nanti bulan Mei dapat gaji, jangan semua uang dipakai untuk belanja. Pesan ke Bapak, Pak, mampir dulu ke warung,
beli minyak 1 kilo, gula 1 kilo, ikan sarden 2 kaleng, susu saset, mie instan, beras 10 kilo, masukkan ke kresek. Untuk apa mama, buah hati belayan jiwa? Pokoknya bawa aja ke sini. Yang belanja bapak bawa ke rumah, nanti ibu yang ngantar ke rumah anak yatim. Jangan bapak yang ngantar. Kalau bapak yang ngantar nanti emak anak yatim cantik masalah. Setuju? Apanya yang setuju? Bapak belanja, ibu yang bagi ya. Setuju? Karena kalau nunggu berbagi, nanti nunggu anak selesai sekolah. Sekarang lagi kebutuhan Pak Ustadz, anak masih sekolah, masih TK, masih SD, masih SMP, masih SMA. Nanti kalau anak sudah kuliah, ternyata nggak berbagi karena biaya kuliah lebih tinggi, lebih besar. Nantilah Pak Ustadz, setelah anak nikah kami akan sedekah. Ternyata setelah anak nikah nggak juga sedekah. Kenapa? Biaya persalinan cucu mau lahir. Nantilah Pak Ustadz, nanti sampai akhirnya datang malaikat maut, mati. Mau nunggu sampai kapan? Sempat-sempatkan beli beras, sempat-sempatkan beli gula, sempat-sempatkan ganti pakaian anak yatim. Datang ke sekolah, assalamualaikum Bapak Kepala Sekolah. Waalaikumsalam. Berapa anak yatim yang tertunda nggak bisa ikut ujian? Berapa anak fakir miskin yang nggak bisa bayar uang sekolah? Berapa anak duafa yang bajunya koyak dan sobek? Berapa semua? Nah, ini datanya Pak. Anak yatim ada 100, anak duafa ada 100, ada semua. Nah, Bapak mau bantu? Enggak, saya nanya aja.